selamat semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat malam waktu Jerman, Bu Rosalit. Ya, selamat pagi Pak John. Amin. Pikiran ya. Baiklah Bapak Ibu, kita bisa mulai ibadah kita pagi ini. Ya. Ya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, shalom. Shalom. Kita mengucap syukur Bapak Ibu sekalian, mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah Zoom yang diadakan oleh gereja CLCC. Pagi hari ini ibadah kita mulai, dan ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Siapakah dia? Inilah dia, ibu kita, Joyce Putirai dari Sidoarjo. Yang akan memimpin ibadah pada pagi. Mari kita Yesus Kristus. Terima kasih. Untuk itu dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Yanto untuk kesempatan buat saya sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi ini. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Luar biasa. Saya, amin, bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan susunan acara gereja CLCC pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Jerman Nederland. Host saya sendiri, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, memuji menyembah pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa propitik Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya, pengumuman Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Selesai. Sebelum kita akan mulai, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi ini. Tuhan sudah beri saya bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapak, sudah tambahkan satu hari ini semua yang hadir di rumah masing-masing. Saatnya untuk mulai ibadah gereja CLCC di hari ini, agar Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, hanya nama-Mu yang dimuliakan, diagungkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan. Amin. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Shalom. Selamat datang Pak Bruri. Sudah bersama kita ya. Oke. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Ya Tuhan pembuat keajaiban. Amin.
Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Dia Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia yang menuntun, Dia yang menyertai, dan Dia Tuhan yang membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Katakan lagi saudara, ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Angkat suaramu saudara. Dengan tangan kananmu, yes, Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dengan iman katakan saudara, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian lagi dan kita akan masuk ya dengan firman Tuhan. Nanti doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Haleluya. Yesus yang memberikan kita kemenangan, katakan amin. Karena itu kita tidak perlu takut ya menghadapi apapun. Percaya bahwa Yesus Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan, katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Kami mau Tuhan diam di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pernah dengar ini? Tuhan, Engkau melihat hati kami pada pagi hari ini, dan kami tahu Tuhan, Engkau berikan kami kemenangan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ada yang cinta Tuhan katakan, Aku cinta padamu.
rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku angkat Allah yang disembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dan cinta Tuhan katakan, Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari nyanyi sama-sama di hadapan Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku angkat Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku angkat dan duduk di tahta. Aku muliakan dan ku angkat Kaulah yang disembah. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan berdoa dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Ruri Tikualo dari Jerman. Dipersilakan. Salam semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan di sepanjang hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu ya Tuhan. Tolonglah pimpin kami, Roh Kudus, supaya kehidupan kami akan memuliakan nama-Mu. Berkati kami dalam segala hal, apapun yang kami lakukan.
setiap aktivitas kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkati kami sehingga di dalam semuanya ini Tuhan kami senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkannya dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Ibu Rosalin. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Ya, selamat bergabung Ibu Nini Herawati sudah bersama kita juga pagi ini, puji Tuhan ya. Senang sekali, puji Tuhan Ibu Jajuk Eliwati Kusmanti. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan. Di pagi ini firman yang sangat indah. Kalau kemarin itu saya bicara sebuah tema yang berbau peperangan rohani ya, saudaraku. Dan hari ini juga masih ada kaitannya dengan peperangan rohani ya. Sebuah tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu cara bijak mengatasi konfrontasi. Konfrontasi ini pasti terjadi di antara dua pihak ya, antara pihak yang kubu A dan kubu B, dan ini memang sering terjadi. Tapi bagaimana cara mengatasi konfrontasi? Kita akan lihat terlebih dahulu nats bacaan Alkitab kita sebagai penuntun kita di pagi hari ini. Terambil dari Amsal 15 ayat yang pertama, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah, saudaraku ya. Ada dua reaksi yang muncul. Pertama, reaksi lemah lembut menyebabkan kegeraman itu menjadi reda. Tapi yang kedua, saudaraku, perkataan yang pedas itu akan menyebabkan reaksi, ada kemarahan yang membangkitkan marah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita perlu belajar akan firman Tuhan ini. Bagaimana cara bijak ya untuk mengatasi konfrontasi. Konfrontasi itu selalu muncul dalam kehidupan manusia, baik di antara suami istri, di antara anak orang tua, di antara kakak beradik, di antara mertua menantu, di antara saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara sepupu, atau bahkan juga di antara saudara seiman. Cuma bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita mengatasi dengan cara bijak, ya, mengatasi konfrontasi itu. Sehingga hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil yang terbaik. Yang tadinya orang marah, jadi tidak marah, saudaraku ya. Yang tadinya orang dendam, tidak jadi lagi dendam. Yang tadinya orang sakit hati, tidak sakit hati lagi. Karena saya percaya bahwa inilah kunci di sini. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan memiliki cara bijak untuk mengatasi konfrontasi. Katakan amin ya. Nah, kita belajar dari kehidupan ini sebagaimana yang kita sudah bahas ya di waktu-waktu yang lalu, saudaraku. Untuk mengerti hal ini kita akan lihat dulu, saudaraku ya. Perkataan yang baik itu mendatangkan hal yang baik. Demikian juga dengan sebaliknya, perkataan yang jahat mendatangkan hal yang jahat pula, saudaraku. Jadi ingat Bapak Ibu, mati hidup kita dikuasai lidah. Kemarin saya menyampaikan sebuah tema bahwa mulut dan hati itu adalah tempat mujizat yang Tuhan taruh, saudaraku. Dan kebanyakan orang tidak menyadari ini bahwa di dalam mulutnya ada mujizat, di dalam hatinya juga ada mujizat. Nah, mulut yang seperti apa ada mujizat? Mulut yang selalu memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang selalu perkataan-perkataan optimis, perkataan-perkataan iman yang dia katakan itu.
Nah, disitulah mujizat ada di dalam mulutnya, saudaraku. Tapi kenyataannya banyak orang tidak menyadari ini karena kurang pemahaman firman yang benar, sehingga dia akhirnya salah dalam hal berkata-kata. Sehingga akibatnya apa yang dia ucapkan itu terjadi bagi dirinya sendiri. Dan itu akan mendatangkan kerugian, saudaraku. Akan mendatangkan sesuatu yang sangat menyengsarakan orang tersebut. Demikian juga dengan hati. Hati yang bagaimana tempat ada mujizat di dalam hati itu. Hati yang percaya, hati yang beriman, saudaraku. Dengan hati saudara yakin betul, maka disitulah Tuhan menaruh mujizat di dalam hatimu, saudaraku. Ya. Jadi saya percaya, Bapak Ibu sekalian, dua tempat ini, baik mulut maupun hati ini, kalau kita sama-sama sadar dan kita tahu menggunakannya, maka disitulah mujizat demi mujizat, bahkan mujizat kreatif pasti terjadi. Siapa percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini? Lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, untuk itu kita akan terus pelajari firman ini, saudaraku ya. Dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita jumpai di sini ada 3 kebenaran dari ayat-ayat ini. 3 kebenaran tentang siapakah orang dengan cara bijak dia dapat mengatasi konfrontasi itu, saudaraku ya. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini meskipun konfrontasi itu muncul karena perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, sehingga muncul selalu ada cekcok ini, ada perdebatan, saudaraku. Tapi saya berdoa anak-anak Tuhan dengan hikmat Tuhan mereka tahu mengatasi itu, ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya percaya hari ini memang kita butuh hikmat Tuhan untuk mengatasi konfrontasi-konfrontasi yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi, dan atau yang sedang terjadi. Dengan hikmat Tuhan, dengan cara Tuhan, semuanya bisa clear, semuanya bisa selesai. Yang percaya bilang amin. Siapa percaya bahwa badai hidup akan berlalu dalam hidup kita? Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita butuh yang namanya hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Saudara, siapakah orang yang dengan cara bijak, saudaraku, dia dapat mengatasi konfrontasi? Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat ini, ayat 9, Yohanes 9, ayat 19, yaitu orang yang menjaga hatinya. Kenapa dia perlu menjaga hatinya? Tujuannya supaya dia tidak kehilangan damai. Ya, damai dan ketenangan saat dia menghadapi pertanyaan usil. Kadang-kadang pertanyaan usil ini pertanyaan yang sifatnya menjebak, saudaraku. Dan ini amat menjengkelkan. Tapi dia perlu menjawab, saudaraku ya. Dia perlu menjawab dengan bijaksana. Tapi dia perlu menjaga hatinya juga. Supaya tidak kehilangan damai sejahtera. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Saudaraku, dalam ayat ini ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi kepada orang buta yang baru saja disembuhkan itu, dan bahkan mereka bertanya kepada orang tua dari si buta ini, saudaraku. Dan bertanya kepada mereka, mereka ini adalah orang tua si buta, ya, karena mereka ini sifatnya jamak. Ya, ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu. Jadi ini adalah orang tua dari si buta. Mereka bilang apa? Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Saudara-saudara, lihat ini pertanyaan usil, ya, yang sifatnya itu menjebak. Karena kalau pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak berhati-hati menjawabnya, maka itu akan menimbulkan masalah baru lagi, saudaraku ya. Sama seperti kalau di pengadilan itu biasanya menghadapi pengadilan itu biasa pertanyaan muncul dari hakim, muncul dari mana lagi? Pengacara, muncul dari jaksa, dan seterusnya, saudaraku. Dan ini memang pertanyaan-pertanyaan ini dimunculkan untuk menjebak baik tersangka maupun si terdakwa itu. Saudara kasih Tuhan, nah disinilah kita butuh hikmat Tuhan bagaimana cara mengatasi konfrontasi itu. Cara yang pertama, sesuai dengan nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau kita menjaga hati kita. Supaya apa? Hati kita ini tidak kehilangan damai sejahtera.
Kalau hati kita marah, hati kita ini jengkel, hati kita ini mulai terusik, maka disitulah damai, ketenangan mulai perlahan-lahan dia mulai hilang, saudaraku. Sehingga akhirnya pikiran jadi kacau, hati jadi kacau, saudaraku. Nah, ini penting, saudara yang kasihan Tuhan ya. Dan ini bahkan seringkali menimbulkan masalah yang akan lebih dalam lagi kalau tidak menjaga hati dengan baik. Saudara, hati tadi saya katakan itu adalah tempat di mana Tuhan menaruh mujizat di situ. Karena itu jaga hati saudara dengan baik-baik supaya saudara tidak kehilangan damai sejahtera. Nah, caranya bagaimana? Biarkan hati saudara diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan perkataan-perkataan Tuhan sendiri, diisi dengan nasihat-nasihat Tuhan sehingga hati saudara tenang, hati saudara ayam, tentrem, ya. Saudara kasih Tuhan, tapi kalau saudara tidak mengisi dengan firman Tuhan, maka ketika engkau mendengar sesuatu yang datang dari luar dan itu masuk di dalam pikiran dan hatimu, itu akan bisa berpengaruh sekali. Nah, karena itu orang yang dengan cara bijak, dia tahu mengatasi konfrontasi, dia perlu menjaga hatinya. Katakan amin. Jadi hati ini selaku perlu dijaga dengan baik, ya. Dengan cara setiap hari kita mengisinya dengan firman Tuhan. Itu penting. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang dengan cara bijak mengatasi konfrontasi ini? Kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, dia adalah orang yang mengetahui, amin, saudaraku, dari kata tahu ya, orang yang mengetahui cerita yang sebenarnya dan kemudian dia menyampaikan dengan cara yang cerdik dan tulus. Alkitab berkata, Yesus bilang, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, jadilah cerdik seperti ular. Ular itu satu binatang yang cerdik, ya. Dan tulus. Tulus itu seperti merpati. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 9 ayat yang ke-20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa ia lahir buta. Amin. Ini satu jawaban yang apa adanya, tapi saya yakin ini jawaban yang cerdik dan tulus, ya. Dikatakan dalam ayat ini, jawab orang tua si buta itu, yang kami tahu, ya, yang kami tahu ialah bahwa dia, anak kami ini yang buta, bahwa dia lahir dia buta, ya, bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tidak mungkin mereka berkata dia itu anak tetangga kami, ya, tapi dia bilang dia ini anak kami, saudaraku. Mereka mengakui bahwa ini anaknya dan bahwa ia lahir buta. Saudara yang kasih Tuhan, jadi mereka bilang yang kami tahu. Jadi yang ini penting sekali. Saudara yang kasih Tuhan, jadi cara mengatasi konfrontasi itu dengan cara bijak. Saudara-saudara, kita perlu mengetahui dulu, ya, mengetahui cerita yang sebenarnya dan kemudian kita menyampaikan dengan cara bijak. Ada orang yang dia tidak bisa mengatasi konfrontasi, kenapa? Karena dia tidak tahu sebab musabab, ya, ujung pangkal dari permasalahan itu, dan dia mencoba untuk sayang kasihan Tuhan menyelesaikan, tidak akan bisa. Harus tahu dulu Bapak Ibu sekalian letak permasalahan seperti apa, ya. Baru dia bisa menyelesaikan dengan cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan tentunya. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau dua jurus ini harus ada dalam hidup kita. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau cuma cerdik saja seperti ular, kita tidak tulus, maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa menjadi kesaksian, ya, bagi banyak orang. Sebaliknya kalau kita cuma tulus seperti merpati dan kita tidak cerdik seperti ular, babak belur, saudaraku, ya. Bisa bonyok, saudaraku. Bisa hancur. Karena itu Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, saudara, dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Ini yang Yesus ajarkan. Jurus ular dan merpati itu harus ada. Jadi kita tahu kapan kita cerdik dan kita tahu kapan kita tulus, ya, saudaraku. Jadi jangan cuma cerdik saja yang dipakai, sehingga akhirnya menyebabkan orang itu, saudaraku, bisa mengalami sesuatu yang tidak baik, dia akhirnya tersandung, dia terluka dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kita juga perlu tulus, Bapak Ibu sekalian, ya. Tulus sehingga kita sendiri juga tidak sampai babak belur. Jadi sama-sama hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini penting, saudaraku. Jadi ini cara yang kedua mengatasi konfrontasi.
perlu kita mengetahui. Makanya pengetahuan itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Supaya kita tahu bagaimana cara mengatasi ya. Karena itu kita dengarkan dulu masalahnya apa, kita udah tahu baru bisa menyelesaikan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat yang ketiga. Saudara, siapakah orang yang dengan cara bijak dapat mengatasi konfrontasi itu? Yang ketiga, ini dia saudaraku. Dia adalah orang yang menyatakan apa saudaraku? Dia menyatakan cerita yang tidak diketahui dengan cara yang cerdik dan tulus. Yang tadi dia mengetahui. Nah, ini yang kedua, yang ketiga ini dia tidak mengetahui. Jadi apa yang harus kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Nah, itu perlu disampaikan dengan cara bijak. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-21. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata. Oh-nya sendiri. Nah, 2 kali disebutkan kami tidak tahu, kami tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia sok tahu, saudaraku. Nah, itu tambah parah, saudaraku ya. Kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu, saudaraku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi ini ada yang memang benar-benar Tuhan kasih kita hikmat, saudaraku, untuk menyatakan cerita, ya, cerita yang kita sendiri tidak tahu dengan cara yang cerdik dan tulus, ya, saudara kasih Tuhan, sehingga kita semua ini akhirnya bisa aman, kita bisa terlindung dari berbagai macam serangan-serangan yang bisa menyerang kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya dari cara bijak mengatasi konfrontasi ini. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu mengetahui cerita yang benar, soal kasih Tuhan, dan ia sekarang dapat melihat. Yang dulunya tidak melihat, sekarang dapat melihat, saudara. Ya, ini penting. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat? Amin. Mereka berkata kepada orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalau begitu bagaimanakah sekarang ia dapat melihat? Ini satu pertanyaan ya, jebakan. Namun orang tuanya sudah menjawab ya, dan kita sebagai orang percaya yang mengetahui suatu cara bijak mengatasi konfrontasi ini, saudaraku. Nah, kita sudah tahu cerita yang benar, seperti orang tua ini. Mereka tahu bahwa anak mereka waktu lahir buta sampai dia beranjak usia menjadi seorang anak yang dewasa. Soal kasih Tuhan, dan mereka cerita yang sebenarnya bahwa ia sekarang dapat melihat. Soal kasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya, dengan cara bijak dapat mengatasi konfrontasi. Nah, penting Bapak Ibu sekalian, orang buta, kisah orang buta ini, saudara, kita perlu belajar bahwa dulunya tidak melihat, sekarang dapat melihat. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sendiri tidak buta secara fisik, ya secara jasmani, tapi mata roh kita ini buta, sehingga kita itu tidak bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Kita lihat semuanya hitam, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, seperti nyanyian orang buta, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, karena dia tidak melihat warna-warni kehidupan ini, saudaraku. Dia tahu semuanya hitam saja. Jadi dia dengar kata orang burung nuri terbang tinggi katanya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bukan orang buta lagi, kita berdoa supaya Tuhan celikan mata roh kita, supaya segala sesuatu kita bisa melihat dengan kacamata Tuhan, ya. Understanding, pikiran yang benar dari pikiran Kristus, bukan pikiran kita. Saudara kasihan Tuhan, ini penting. Dan saya berdoa supaya saudara bahkan mujizat-mujizat ajaib yang belum pernah saudara lihat, Anda bisa melihat juga bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini kita lihat banyak persoalan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak terjadi berbagai macam kesesakan, tekanan hidup ini.
Tapi sejak kita mulai intim dengan Tuhan, kita mulai menyatu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, di dalam firman Tuhan. Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia firman, sehingga kita bisa melihat sebuah kebenaran ini, dan kita yakini selaku bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Dan ternyata ketika kita melakukan, kita menikmati hasil yang luar biasa. Yaitu apa? Paling tidak damai sejahtera ada di hati kita ini. Katakan amin. Mari kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu cerita yang benar bagi Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu, saudaraku, dia akan bercerita tentang hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang dibuat-buat, saudaraku. Ini penting. Mari kita lihat dalam Yohanes 9 ayat yang ke-20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan ini sebuah pengakuan yang jujur dari orang tua itu. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Saudara-saudara terkasih Tuhan, sebuah pengakuan yang jujur dari orang tua ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu cerita yang benar bagi Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi memang awalnya itu tidak baik. Saudaraku, awalnya itu benar-benar saya bisa membayangkan orang tua yang hidup dengan anaknya dalam kondisi buta seperti itu, benar-benar mengalami satu pergumulan, saudaraku ya. Tapi sejak si anak yang buta berjumpa dengan Yesus, dan Yesus dengan penuh kasih dan belas kasihan menjamah mata anak yang buta ini, sehingga akhirnya anak ini sembuh. Nah, ini terjadi masalah di sini, saudaraku. Masalahnya kenapa? Karena waktu Yesus menyembuhkan itu pada hari Sabat, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka marah sekali dengan Yesus, saudaraku, dan menimbulkan konfrontasi, perdebatan di sini, saudara. Kemarin kita sudah bahas ya, ada dua kelompok yang pro dan kontra, mereka saling berdebat, bertentangan di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa menghadapi konfrontasi ini, Bapak Ibu, saya percaya selalu ada jalan keluar ya. Karena itu, Bapak Ibu, cerita yang bisa kita petik dari kisah ini adalah mungkin awalnya kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, tapi tetap percaya saja. Saudara terus ikut Tuhan dengan setia. Sama seperti kisah orang tua yang menghadapi anaknya yang dalam kondisi demikian itu. Sehingga pada waktunya Tuhan, anak itu mengalami mujizat kesembuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini? Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan punya cara untuk menolong seseorang ya. Ada orang yang lumpuh juga 38 tahun ketika ketemu dengan Yesus, mujizat juga terjadi di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendorong kita semua tetap percaya meskipun banyak persoalan, banyak pergumulan, terus aja iring Tuhan, ikut Tuhan, layani Tuhan. Mujizat pasti tiba dalam hidup kita semua. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, cara bijak mengatasi konfrontasi. Bagi orang yang memiliki cara bijak mengatasi konfrontasi, ini hasilnya, saudaraku. Lihat, ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jadi dia berkata-kata untuk membangun dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh orang tuanya kepada orang-orang Farisi itu. Yohanes 9 ayat 21. dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk. Amin. Tanyakanlah sendiri, tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jadi memang kalau kita lihat bahwa sebetulnya apa yang dikatakan oleh orang tuanya ini, memang ketika mereka mengalami intimidasi dari orang-orang Farisi, mereka juga takut. Sehingga mereka bilang, udah tanya aja kepada anaknya sendiri, dia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Saudara kasih Tuhan, inilah saya percaya Bapak Ibu sekalian,
bahwa kedewasaan ini akan bertambah di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita dapat berkata-kata. Waktu kita dapat berkata-kata karena kita memiliki understanding yang benar, kita memiliki panca indera yang terlatih, saudaraku, kita dapat berkata-kata untuk diri sendiri. Misalnya, saudaraku, waktu kita sakit, kita berkata, aku sehat, aku sembuh. Ya, waktu kita dalam persoalan, kita dapat berkata untuk diri kita sendiri, aku menang bersama dengan Tuhan. Jadi, ucapkan kata-kata yang positif. Dan itu akan terjadi bagi saudara-saudara sekalian. Karena hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat sekali lagi, tadi saya katakan bahwa mulut itu adalah tempat mujizat Tuhan. Dan juga hati itu adalah tempat mujizat Tuhan. Jadi dua hal ini kita perlu jaga, ya. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, bukan cuma mulut dan hati saja, tapi pikiran. Mulai saudara mungkin yang lalu saudara pernah ikuti ya yang saya sampaikan di bagian kepala kita ini, ya. Ada pikiran, ada mulut, ada hati yang harus kita jaga, ada telinga juga, kita jaga indera rohani kita ini. Supaya jangan sampai dicemarkan oleh sesuatu yang membuat kita ini akhirnya lemah karena dosa ini, sehingga kita tidak bisa lagi mengerti akan menjadi rencana Tuhan. Namun ketika kita melatih setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, nah semua itu terlatih dan sudah bisa dipastikan, kita pasti berkemenangan. Tuhan berkati kita sekalian di pagi hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Mujizat masih terjadi. Kalau Tuhan sudah menolong orang tua yang anaknya ini dalam kondisi buta sejak lahir, saya percaya Tuhan juga akan menolong setiap orang tua pada pagi ini yang juga berdoa untuk anaknya. Saya yakin tidak ada doa orang tua yang sia-sia untuk anaknya. Tuhan berkati kita semua dan mari kita akan satu dalam doa ya. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan pada pagi hari ini. Oke, Ibu Rosalin akan berdoa buat firman Tuhan di pagi ini. Ya, terima kasih Pak John. Kesempatan yang diberikan pada saya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman luar biasa yang menambah kekuatan iman kami dan lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebesaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, Amin. dan yang susah dihiburkan, Amin. dan yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang luar biasa sudah dinaikkan ya oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Doa yang indah sekali. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, Amin. Amin. kasih, Tetap Pak semangat ya. Ya. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bu Joyce. Baik Bapak Ibu, kalau ada pergumulan silakan langsung bisa kirim ke layar monitor ya untuk chat dan kita akan berdoa bersama-sama pada pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami dapat melakukan firman dengan baik, dengan ucapan, perkataan yang baik, mendatangkan hal yang baik. Sebaliknya, perkataan yang jahat mendapatkan hal yang jelek. Saya sudah merasakan yang selama ini saya ikut ibadah gereja CLCC, memang ucapan itu luar biasa terjadi. Kalau memang kita imani, kita percaya. Saya sakit itu nggak putus-putusnya, tapi saya berdoa. Saya juga sharing sama Pak John. Pak John bilang, perkatakan. Aku sehat. Aku percaya. Aku ditolong Tuhan. Amin.
Itu saya selalu perkatakan, maupun cucu saya sakit, saya sebutkan juga. Ya, ini firman-Nya pada pagi hari ini yang luar biasa. Mohon maaf, semua yang hadir pada pagi hari ini, memang saya sebenarnya ada kerinduan untuk ibadah yang semalam, tapi saya tidak bisa karena saya menjaga cucu anak 3. Nanti saya tidak ada konsentrasi, tapi saya lihat kalau yang pagi ini saya banyak dapat mujizat. Tadi pagi Bapak Pendeta John, saya merasakan puji-pujian, tangan saya bergetar. Saya percaya Roh Kudus hadir, bukan di rumah, bukan ibadah CLCC, saya maupun di gereja Pak John. Kalau kita sudah memuji Tuhan yang penyembahan, saya juga bergetar. Saya bergetar tangan sampai goyang Pak John di gereja itu Pak John. Luar biasa. Ya, ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Glory yang telah membawa doa firman, juga Ibu Rosalin juga membawa doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom Bu Jaju. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jaju Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jaju.
Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Sudah sehat Bu Jajuk ya? Agak, Puji Tuhan. Praise the ya, Lord. Semangat Bu. tapi percaya terus pasti sembuh. Yes. Amin. Terima kasih Ibu Jaju Kuswadi yang sudah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Ibu Weli sepertinya belum bergabung ya. Mungkin karena masalah signal di sana. Ya. Ya. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening info Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Net. Info penting, happy birthday bulan Juni 2023, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Arhonin Wijaya, putra dari Bapak Pendeta John Sarbuna MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Sienring dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Normani Wijayanti, istri dari Bapak Tito Hadi Mulyono dari Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813-1418-2202. Demikianlah info Gereja CLCC atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Joyce. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Ya, kembali kepada Bu Joyce. Host kita luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto dari Lawang. Dia sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Joyce Putirai yang telah memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Jaju Kuswandi. Ya. Tuhan memberkati, Ibu ya Jaju, sehat selalu. Ya, saya yakin dan percaya pasti sehat. Dan terima kasih kepada kakaknya. Ya, ini gambarnya sedang duduk sendiri dengan kaki diangkat sedikit. Terima kasih Bu Nini Erawati, meskipun tidak kelihatan wajah aslinya. Ya, terima kasih kepada Bu Rosalin juga. Terima kasih yang setia. Tuhan memberkati. Kita dukung terus dalam doa Bu Rosalin. Yang mana beritanya mau operasi ya. Saya mikir ya udah usia operasi itu juga harus penuh dengan dukungan doa memang ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rosalin, Opa Bruri ya, capek memang ya Opa Bruri. Umur 80 itu sudah, waduh saya bisa membayangkan ya. Sudah kalau di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu ya kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya itulah. Terima kasih kepada Bapak Bruri dan Ibu Sinta juga terima kasih. Siapa lagi ini enggak kelihatan yang datang punya saya ya. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah memberikan santapan rohani kepada kita. Gimana tadi Iran ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, saya akan terkesan dengan khotbahnya Pak Pendeta dulu, di mana di situ dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu Pak Pendeta yang bulan-bulan yang lalu berkhotbah masalah itu, marilah apa yang dikatakan tadi, kita memang harus selalu menjaga hati kita. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas siraman rohaninya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu kita Joyce Putirai dan mic dibuka. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapkan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, saya sebagai koordinator mengucapkan terima kasih pada ibadah pagi ini yang sudah dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sebelum kita doa penutup, Ibu Lea ada? Ibu Lea nggak ada, nanti kita nyanyikan dari sini ya. Dan nyanyikan lagu. Ya, silakan saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian. Kita punya Allah yang besar, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari kita akan satu dalam doa ya di pagi hari ini. Kita punya Tuhan Allah El Shaddai, Allah Maha Besar yang menolong kita semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk semua yang sudah hadir di pagi hari ini, yang sudah mengikuti ibadah pagi CLCC Zoom live streaming. Kami doakan Tuhan, Engkau menolong semua anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, setiap pria dan wanita yang dalam persoalan, dalam pergumulan, Tuhan tahu semua yang mereka sedang hadapi, baik di dalam keluarga, di dalam, oh Tuhan Yesus, masalah-masalah hidup yang mereka sedang hadapi di hari-hari ini, juga masalah keuangan, ekonomi, masalah bisnis, karir, pekerjaan. Tuhan, kami doakan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami doakan, Joyce Putri, Tuhan sembuhkan dia saat ini juga. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan sembuhkan dia dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau penyembuh bagi Joyce. Dalam nama Yesus. Jangan engkau susah, jangan engkau khawatir. Kita percaya mujizat masih ada. Teruslah ucapkan perkataan-perkataan iman. Kita berdoa pada pagi hari dengan ketaatan-Mu, kesetiaan-Mu, mendapati mujizat yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Bahkan hatimu, teguhkan imanmu, pandang Yesus. Badai hidupmu akan berlalu satu persatu di dalam nama Yesus. Supaya pada pagi hari ini, dengan cara Tuhan, engkau bisa mengatasi setiap konfrontasi yang muncul dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, dalam nama Yesus. Memberi engkau hikmat, akal budi, understanding, sehingga ketika engkau melangkah dengan cara Tuhan, engkau akan lihat hasil yang akan Tuhan nyatakan kepadamu adalah yang terbaik. Buatkan hatimu, teguhkan iman, Tuhan pegang kemenangan dari satu masalah, akan engkau dapatkan juga kemenangan atas masalah-masalah yang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah engkau pada pagi hari ini, Tuhan pulihkan engkau pada pagi hari ini, Tuhan sembuhkan engkau pada pagi hari ini, Tuhan bukakan jalan bagimu saat ini. Pandang Yesus, kita percaya apa yang Tuhan katakan, itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu. Dalam nama Yesus, mari Tuhan, selamatkan Tuhan anaknya, Wawan, selamatkan Tuhan. Menjamah Wawan dengan dia hati yang baru, lepaskan dari hati yang keras, sama istrinya juga. Pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Doakan kepadamu, kami doakan dan suaminya, supaya Tuhan yang turun sehingga pekerjaan yang akan didapatkan dari Banjarmasin berjalan dengan lancar. Kami doakan Pak Yanto pada pagi hari ini, bahkan iman tetap percaya Tuhan menolong engkau dalam nama Yesus. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan. Pada dalam tangan Tuhan bersama campur, bersama orang yang lain, dan aliran kuasa Tuhan mengalir menunjukkan itu segala hati dengan baik, dan dari hati Tuhan bukan melayani manusia, melayani Tuhan semesta alam. Bukan setiap percayaan, tetap pegang akan komitmenmu, kasih kepada Tuhan, tingkatkan itu, karena Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Hal-hal yang tidak baik Tuhan akan singkirkan dari hidupmu, dan berjalan bersama dengan Tuhan, menurut langkah-langkah pada hari dalam nama Tuhan yang baru. Tetap menunjukkan kepadamu hati yang keras, hati yang lembut, hati yang mengerti akan segala rencana Tuhan dalam kehidupan. Kaki Pak Yanto bersama istri, bersama dengan anak, mantu, cucu Tuhan, konfrontasi, baik di dalam keluarga, dalam segala keadaan Tuhan yang akan memutuskan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih berkati pekerjaannya, Tuhan tambahkan dan omset, berkati semuanya, anak Cina, Tuhan berikan semua pekerjaan, jika dia terlepas dari segala kelemahan dan penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan kepadamu, menjadikan Pak Yanto sekeluarga menjadi berkat
kesaksian nama Tuhan dipercayakan. Kata Engkau salib yang ada di Jerman dalam nama Yesus. Tuhan pegang Engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Kata lihat aku dalam tangan. Berharga di mataku dan mulia dan dalam nama Yesus. Tuhan juga berkata sampai masa tua dan dalam nama Yesus. Tuhan akan berdoa buat kepala waktu masa usia bertambah jadikan percaya kekuatan Tuhan tambah di dalam diri. Dalam nama Yesus, Tuhan membuat engkau menjadi seorang pribadi yang mencintai dan apa yang tidak pernah lihat di mata, apa yang tidak pernah dengar di telinga, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagi doa-doamu itu dipanjatkan setiap malam. Tuhan sudah berkata, hari ini Tuhan sedang membukakan engkau, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, aliran kuasa Tuhan sedang datang menghampirimu dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah menang di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau berbahagia bersama dengan semua anak mantu cucumu sampai akhir hidup. Engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi. Badai kehidupanmu satu persatu akan berlalu, dan aku berdoa dalam nama Yesus. Semua apa yang dicuri oleh musuh, apa yang diambil oleh musuh, Tuhan kembalikan kembali. Apa yang menjadi hakmu, Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan kembalikan itu, Tuhan akan kembalikan itu. Dalam nama Yesus, tetap percaya mujizat pasti terjadi. Kami doakan untuk putrinya Ibu Sandra, memulihkan dia. Kami percaya seperti Tuhan telah memulihkan, oh Tuhan, orang yang sakit di dalam kisah yang tadi kami sudah pelajari. Kami percaya itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang tuanya. Yakin juga hal yang sama akan terjadi bagi Pak Rudi, Pak Bros, dan juga orang tua yang sedang berkumpul anaknya, yang berkumpul. Kami percaya kau mendengar doa kami. Berencana kedatangan di Indonesia, kami doakan Tuhan untuk memudahkan, melancarkan semuanya. Dalam nama Yesus, semua tagihan-tagihan yang belum dibayarkan kepada Pak Rudi dan Pak Salim, berpancar sebelum dibayarkan kepada mereka, dan apa yang mereka hendak lakukan Tuhan untuk sehingga semua berjalan sesuai dengan waktu. Kami percaya membuat segala sesuatu pada waktunya. Berkati juga Tuhan Pak Sony, keluarga Pak Sekali, juga serta dengan keluarga mereka. Saya Tuhan atas mereka saat mereka di malam ini, memberkati mereka dunianya, mereka bisa Tuhan menikmati jam istirahat dengan baik. Memberkati juga Ibu Cacu Eliwati Kuswandi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan akan menyempurnakan kesembuhan, memulihkan kau secara total. Tetap bersyukur, tetap percaya ada mujizat yang terus terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau berjalan sendiri. Dan hati Tuhan tertuju atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Terus menemukan Tuhan sedang membukakan COVID, kesembuhan mengalir atas engkau dalam nama Yesus. Menjamah engkau saat ini juga dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah sembuh, dan jadilah menang oleh Yesus. Perkataan itu Cacu Eliti sudah dibuktikan, sudah disembuhkan. Hati kehidupanmu, Tuhan baik menaikkan juga. Tuhan sudah mendengar, terus bersyukur. Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Nini Herawati dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau menjadi sebuah magnet dalam nama Yesus. Magnet keuangan dalam nama Yesus. Akan datang berkat-berkat yang melimpah atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau berbahagia dalam nama Yesus bersama dengan semua anak mantu cucumu. Tuhan akan melindungi engkau dari segala hal yang jahat dalam nama Yesus. Memberi mata yang tajam melihat, telinga yang tajam mendengar, dan hati yang peka dan pikiran yang mengerti sekalian menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat perputaran keuanganmu akan berjalan lancar dengan baik. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menjauhkan semua belalang pelahap, belalang penggelip, belalang pelompat, belalang pindahan, segala roh kebangkrutan, roh keraguan tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan membuat engkau bertambah-tambah, akan naik dan tidak turun, akan menang dan tidak akan kalah, berhasil dan tidak akan gagal di dalam nama Yesus.
Tuhan akan menyertai engkau sebagaimana Tuhan menyertai engkau di waktu-waktu yang lalu, di waktu-waktu ini, dan di waktu-waktu akan datang. Tuhan terus menyertai engkau. Tuhan terus memperbesar kapasitasmu di dalam nama Yesus. Karena membuat order omset makin bertambah-tambah. Bahkan memperluas wilayahmu, daerahmu di dalam nama Yesus. Engkau bisa hidup bukan cuma sekedar berkecukupan, tapi berkelimpahan dan menjadi berkat dan kesaksian nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Tuhan ya Tuhan, cucunya anak Eleanor, demikian juga Kimberly dan juga Samuel, kami doakan dalam nama Yesus. Mereka bertumbuh dalam Tuhan, pertumbuhan yang begitu signifikan, dalam pertumbuhan yang baik rohnya, jiwanya, tubuhnya di dalam Yesus. Anak khususnya kami berkata dalam nama Yesus, yang akan berusaha dengan cerdas, kasih dengan baik. Kami percaya Tuhan punya masa depan yang terbaik bagi anak Dev dalam nama Yesus. Anak Eleanor, dan itu mereka semua menjadi anak dengan cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan luar biasa berkati orang tua mereka, baik bibi dan keluarga, juga mereka dan keluarga Tuhan. Terima kasih berkat tercurah dan dicurahkan atas semua anak-anakmu yang hadir di pagi hari. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membentangkan kita di hadapan Tuhan. Bapak berkati teman-teman yang juga tidak sempat hadir pagi ini. Kalau mereka juga sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kemudian si Valente, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan kasihani mereka. Sembuhkan juga ya Tuhan teman-teman yang lain ya Tuhan, Ibu dari Nganjuk, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, Ibu Desi, sembuhkan mereka semua. Terima kasih. Saya Tuhan mendengar doa kami di pagi ini. Sembuhkan juga Ibu Warni Utami. Siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak, kami akan berpisah. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, kebaktian nanti malam, kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun. Berkati untuk rencana ke depan, persiapan Natal dan selain yang lain sebagainya. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel bercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya terima berkat. Memujizat kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sampai kita berjumpa lagi. Memberkati. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat ulang tahun untuk anaknya Pak John. Oh ya, betul. Hari ini. Ya. Ya. Dia berulang tahun, betul. Ya. Memberkati, nanti malam kita doakan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Itu kita ramaikan di grup ya. Terima kasih Pak Yanto. Memberkati, terima kasih. Ini Bapak Glory. Sinta. Ya. Bu Rosali. Terima kasih. Praise the Lord. Ya. Terima kasih. Sunini, John, atas pelayanannya. Sama-sama, Pak Yanto, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kepada anak. Ya, terima kasih Pak Yanto, Tuhan memberkati Bu Rosalin. Ya, Bu Nini, terima kasih ya. Pak John, Bu Sinta. Sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga semua. Selamat beristirahat Pak Bruri, Sugeng Sare. Rosalin. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Ya, amin. Bye. Amin. Bye-bye. 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 Selamat selapen Papi Glory, Mami Glory, Lakers selapen. Lakers selapen. Thank you, Bel. Amin. Thank you, Bel. Thank you, Bel. Praise the Lord. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi dan selamat malam, Mas Jerman. Ya, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.